Apa itu Lailatul Qadar? Ya, Lailatul Qadar itu malam Qadar. Apa itu Qadar? Qadar itu satu maknanya syaraf, kemuliaan. Di antara makna Qadar, karena malam itu malam yang diagungkan. Turun para malaikat yang agung, kan? Mendoakan mukminin yang agung. Masya Allah. Masya Allah. Terjadi di sana penetapan takdir-takdir yang baik-baik semua. Allah di malam Qadar, di Lailatul Qadar adalah Lailatul Takdir. Salah satu makna Qadar adalah takdir. Allah menakdirkan hanya yang baik-baik saja di malam tersebut. Bangsa setan, iblis oleh Allah tidak diizinkan keluar dari sarangnya. Setan, iblis oleh Allah tidak dikasih kemampuan untuk bertindak, itu kan, merusak, mencelakakan siapapun. Sampai kapan? Sampai subuh. Ya, habis subuh baru bisa nongol keluar. Masya Allah, betapa hebat malam tersebut. Dan di malam tersebut Allah Ta'ala membuat acara yang sangat hebat. Acara yang sangat agung. Masya Allah. Acara yang menjadi kebanggaan dan kebahagiaan semua. Hatta para malaikat. Waduh, kebahagiaan malaikat itu ketika Lailatul Qadar itu. Ketika Lailatul Qadar itu. Masya Allah. Di Lailatul Qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan rahmat, menurunkan barakah, menurunkan ampunan, menurunkan keridhaan dan segenap kebaikan kepada hamba-hambanya yang beriman. Masya Allah, para malaikat kebagian, mukminin kebagian, semuanya kebagian, semuanya kebagian. Bagaimana mukminin yang tidur di malam tersebut pun kebagian. Ya, yang namanya beriman kebagian. Ya, namun kebagiannya tentunya tidak sama dengan yang ditambah dengan ibadah. Karena dalam tidur pun juga iman tidak hilang. Dalam tidur iman tidak hilang. Ya, tetap kebagian. Masya Allah. Para malaikat Allah dari setiap langit turun. Pintu langit semua dibuka sampai langit ketujuh. Tanazzalul malaikatu, para malaikat Allah turun semua. Sampai para malaikat yang ada di Sidratul Muntaha. Penghuni Sidratul Muntaha. Di antaranya malaikat Jibril alaihissalatu wassalam. Yang mana tempat kediaman malaikat Jibril itu fi wasati Sidratul Muntaha. Di jantungnya Sidratul Muntaha, istilah kita ibu kotanya. Ya, itulah kediaman malaikat Jibril alaihissalatu wassalam. Masya Allah. Ya. Turun malaikat Jibril pun. Masya Allah. Dan ada yang disebut ruh turun, yang tidak turun ke bumi kecuali hanya satu kali di malam tersebut. Turun itu ruh. Siapa itu ruh? Ya. Apa itu ruh? Sebagian riwayat ruh itu adalah rahmat Allah. Sebagian riwayat ruh itu adalah malaikat. Sekelompok malaikat. Ya, malaikat ruh namanya. Yang mana malaikat tersebut merupakan bala tentaranya Allah. Dan malaikat ruh ini malaikat yang termulia di sisi Allah dan terdekat kepada Allah. Malaikat ruh ini menurut sebagian riwayat seperti malaikat hafadhoh, penjaga manusia. Ya, manusia kan hidung dijaga, telinga dijaga. Ini ada malaikat hafadhoh yang menjaga. Itu kalau kita lagi tidur, ya cacing tidak ada yang masuk ke hidung, binatang-binatang semut gak ada yang masuk ke telinga. Kenapa? Karena ada malaikat hafadhoh. Kecuali kalau sudah takdirnya, maka malaikat penjaga itu mundur dulu. Masuklah semut ke dalam telinga. Ya, ini sudah takdir ini, sudah ditentukan oleh Allah, ini orang akan dimasukin semut. Minggir. Nah, minggir dulu.
Malaikat hafadhah tidak dilihat oleh manusia. Nah, begitu pula malaikat ruh, malaikat pun tidak melihat malaikat hafadhah. Malaikat pun tidak melihat malaikat ruh ini. Menurut sebagian riwayat, malaikat ruh itu satu. Hanya satu. Masya Allah. Malaikat yang sangat disegani oleh para malaikat Allah. Masya Allah. Sebagian riwayat, ruh itu bukan malaikat, biasa. Makan, ya, biasa. Punya banyak tangan, punya banyak kaki, ya, malaikat. Bukan malaikat, ruh itu makhluk Allah, hamba Allah yang diagungkan oleh Allah. Kita tidak tahu. Ya, ini menurut sebagian riwayat. Turun di Lailatul Qadar itu, Masya Allah, ke bumi. Apa datang ke bumi itu? Oh, mereka berpoya-poya dengan rahmat yang Allah hujankan. Mereka berpoya-poya dengan Masya Allah warna-warni anugerah yang Allah anugerahkan. Dan mereka yusallimuna, saling mensalami satu sama lain. Dan mereka yusallimuna, mensalami salam terhadap mukminin, terutama ahli-ahli masjid. Termasuk, semoga kita yang termasuk juga, yang disalami oleh malaikat tersebut. Mereka para malaikat begini salamnya: Assalamualaikum ayyuhal mu'min, Assalamualaikum ayyuhal mu'min, Assalamualaikum ayyuhal mu'min. Salam atasmu wahai orang yang beriman, salam atasmu wahai orang yang beriman, kan? Insyaallah. Tapi saya nggak dengar bonge orangna, ya, karena telinganya. Kalau telinga kita mendengar, maka tiap detik dan menit kita akan mendengar salamnya para malaikat di malam tersebut. Lalu malaikat Jibril ada lebihnya, yusafihuna, malaikat Jibril yusafihu, malaikat Jibril menyalami, salaman, menyalami kepada hamba-hamba Allah yang beriman. Tapi dipilih oleh beliau, ada tanda-tanda orang yang disalami tangannya dengan tangan malaikat Jibril adalah hatinya luluh. Hatinya luluh. Menyadari bahwa dirinya adalah makhluk yang paling durhaka, makhluk yang paling hina, makhluk yang paling bodoh. Boro-boro berani menceritakan kekurangan orang lain, kesalahan orang lain. Boro-boro tidak tersirat dalam hati, ingin tahu saja kepada kekurangan yang lain, tidak tersirat. Kenapa? Karena hatinya sibuk dengan merasakan kekurangan dirinya, dengan merasakan banyaknya dosa dirinya terhadap Allah dan kezaliman terhadap sesama hamba-hamba Allah. Menangislah di malam tersebut, menangis meminta ampunan kepada Allah. Ini salah satu tanda orang yang tangannya disalami oleh malaikat Jibril. Mudah-mudahan kita termasuk kelompok itu. Allah. Masya Allah. Dan di malam tersebut, ya, Allah memerintahkan kepada para malaikatnya menyerahkan catatan takdir yang Allah takdirkan untuk 1 tahun ke depan di malam nisfu Sya'ban. Karena malam nisfu Sya'ban adalah Lailatul Takdir, malam Allah menakdirkan makhluknya selama 1 tahun ke depan, baik dan buruknya, segalanya, kematiannya, rizkinya, hatta hajinya sekalipun, semuanya sudah ada dalam catatan, termasuk ngajinya, hadir di majelis-majelis ilmu, semuanya sudah ada nih. Selama 1 tahun ke depan, si A, si B akan hadir di majelis ilmu, siangnya, malamnya, sekian jam dan sebagainya, sudah ditakdirkan oleh Allah untuk 1 tahun ke depan. Semoga kita mendapat takdir yang teragung untuk kita, ya, semuanya. Nah, catat di buku catatan takdir. Lalu diserahkanlah di malam Qadar, di Lailatul Qadar, kepada para malaikat mudabbiratul umur,
yaitu malaikat pengatur semua urusan makhluk. Siapa mudabbiratul umur? Ada 4. 1 malaikat Jibril alaihissalatu wassalam, 2 malaikat Mikail alaihissalatu wassalam, 3 malaikat Israfil alaihissalatu wassalam, 4 malaikat Azrail alaihissalatu wassalam. Ini malaikat ruasa, panglimanya para malaikat. Ini disebut malaikat mudabbiratul umur. Serahkan kepada beliau. Itu di Lailatul Qadar. Lalu di malam tersebut malaikat menancapkan 4 bendera. Yang satu di atas maqam Rasulullah SAW, yang satu di atas Gunung Tursina, yang satu di atas Ka'bah, yang satu di atas Gunung Tursina, yang satu di atas Masjidil Aqsa. Nah, bendera. Masya Allah. Masya Allah. Malaikat pulang-pulangnya itu ketika subuh. Ketika fajar baru kembali lagi ke langit. Kembali lagi ke langit. Acara selesai. Ya, acara selesai. Acara Lailatul Qadar itu semalam suntuk. Semalam suntuk. Insya Allah. Acara malaikat. Allah, 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 Allah. Allah, Allah, Allah. Kapan itu Lailatul Qadar terjadi? Lailatul Qadar terjadi menurut riwayat-riwayat yang sahih, merujuk kepada, mengisyaratkan kepada malam 10 terakhir di bulan Ramadan. Bahkan merujuk kepada malam-malam ganjilnya. Malam 21, 23, 25, 27, 29. Dan malam ini malam berapa? 27. Bahkan ada sahabat Nabi yang berkukuh di malam 27. Semoga malam ini termasuk Lailatul Qadar juga. Ya, dan kita, amal kita termasuk kepada yang punya nilai khairun min alfi syahrin. Masya Allah. Allah, Allah, Allah. Namun sebagian riwayat juga mengisyaratkan bisa saja terjadi selama sebulan Ramadan. Dan sebagian riwayat juga mengisyaratkan Lailatul Qadar mungkin terjadi di luar Ramadan. Ya, sebagian riwayat mengisyaratkan mungkin terjadi di setiap malam pertama dari tiap bulan. Ya, jadi banyak riwayat. Ya, Masya Allah. Masya Allah.